So, menjaga lisan itu kita tidak memaki, tidak mencela. Karena ucapan yang buruk itu menumbuhkan kebencian, mematikan benih-benih cinta. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Azim sebagai petunjuk, dan agama Islam ini yang Allah akan memenangkannya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Dunia ini tidak akan damai, dunia ini tidak akan tentram kecuali tatkala mereka menjalankan hukum-hukum yang Allah turunkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di antara hukum Allah yang akan kita pelajari hari ini adalah yang berkaitan dengan ila. Apa itu ila? Ulama menyebutkan bahwa ila itu ala bermakna halafa, bersumpah. Tapi sebuah kalimat yang dalam bahasa Arabnya memiliki makna sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, kalimat-kalimat itu kadangkala memiliki makna tambahan. Seperti kalau bicara sholat, sholat itu doa. Dalam bahasa Arab dikatakan doa. Taib, kalau ada orang mengatakan saya mau sholat, yang kita fahami apa? Sholat yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Haji juga seperti itu. Haji yang artinya berkunjung, ziarah umpamanya. Tapi ketika orang mengatakan saya mau berhaji, ada makna khusus. Nah, ilah ini yang maknanya secara bahasa artinya sumpah, tapi secara syariat disebut oleh para ulama al-halif alal imtina min wat'iz zaujati mutlaqan atau akthar min arba'ati ashhur. Ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, untuk tidak menjima istrinya secara mutlak. Dia mengatakan saya bersumpah saya tidak akan menjamahmu lagi umpamanya, tanpa ada waktu mutlak. Atau lebih dari 4 bulan, saya tidak akan ngumpuli engkau 6 bulan. Dan biasanya itu terjadi tatkala emosi, marah. Ya, ingat jemaah, salah seorang orientalis ya, yang membuat sebuah pernyataan bahwa apabila engkau ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka lakukan 3 hal. Yang pertama adalah menghancurkan keluarga, karena negara ini hanya kumpulan keluarga. Ada yang namanya Pak RT. Pak RT itu membawai apa sih? Ya rumah-rumah tangga yang ada di bawahnya. Di atasnya lagi ada RW. Apa sih yang dia bawahi? Kita bicara bupati. Bupati itu membawai apa? Ya rumah tangga ini. Pernah melihat bupati di sebuah kota yang tidak ada penduduknya?
Saya bupati di sini. Penduduknya nggak ada. Nggak ada. Maka akan ditanya berapa kakak yang tinggal di sini? Berapa jumlah penduduknya? Pernahkah ada presiden untuk sebuah negara yang tidak memiliki penduduk? Nggak ada. Maka tadi mereka menyebutkan kalau ingin menghancurkan sebuah peradaban, yang pertama hancurkan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan peran ibu. Bikin masyarakat yang hidup di peradaban itu atau bangsa tersebut malu untuk menyandang profesi ibu rumah tangga. Mereka katakan itu ya. Bikin seorang ibu itu malu untuk menyandang profesi ibu rumah tangga. Kalau ditanya, ibu profesinya apa? Oh, saya tidak bekerja. Loh, nggak kerja? Iya, ibu rumah tangga. Antum pernah lihat ibu rumah tangga nganggur? Nggak kerja. Ibu rumah tangga nganggur, punya anak 7, nggak kerja. Nggak ada coba. Dan itu yang terjadi. Bagaimana seorang wanita malu untuk menyandang gelar menghancurkan pendidikan. Salah satu yang disebutkan di sana, bikin anak-anak didik itu tidak menghargai guru. Karena jantungnya pendidikan itu siapa? Ya guru. Sekolah mau sebagus apapun fasilitasnya. Oh Masya Allah, saya punya sekolahan Ustadz 5 lantai. Kelasnya AC. Tiap jam 12 siang makan bersama. Terus tiap pekan kita rehlah, jalan-jalan, tamasya. Baik. Ada gurunya? Nggak ada. Ada yang akan memasukkan anaknya ke tempat itu? Nggak ada. Maka mereka ingin menghilangkan peran guru. Bagaimana anak didik itu tidak menghargai guru. Yang ketiga, menghilangkan perang suri tauladan. Bikin anak bangsa itu teladannya adalah orang-orang fasik. Jadi bukan lagi orang-orang soleh, bukan lagi para ulama, enggak. Bahkan celah para ulama, rendahkan mereka, bikin mereka bangga untuk menjadi followernya Raffi Ahmad. Nah, bangga. Oh saya followernya bapak, saya followernya ini dan itu. Maka antum lihat ya, kenapa followernya ustadz itu nggak banyak, tapi followernya artis itu puluhan juta aja. Yang berkarya enggak juga. Tapi itu yang terjadi. 3 hal ini. Kita bicara tentang keluarga. Dan syaitan sangat mengerti bahwa kalau keluarga hancur, dampaknya kepada anak-anak yang ada di situ dan akan berdampak kepada bangsa tersebut. Maka ada istilah namanya broken home. Anak broken home dikatakan. Kemana bapaknya, kemana emaknya, kemana? Nih anak ikut sama embahnya, nggak diurusin. Maka nih bicara ilah ini haram jemaah. Jadi ketika seorang suami marah sama istrinya, lalu dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ingat lebih dari 4 bulan atau secara mutlak. Tapi kalau kurang dari 4 bulan nggak apa-apa. Boleh jadi karena dia ingin memberikan pendidikan kepada istrinya, sebagaimana Nabi SAW pernah bersumpah tidak menggauli istrinya selama 1 bulan. Nabi pernah melakukan itu.
tapi dalam rangka mendidik. Kalau lebih dari 4 bulan, biasanya bukan dalam rangka mendidik, dalam rangka menyakiti istri. Maka secara sepakat 4 madhab mengharamkan yang namanya ila ini. Tapi bagaimana kalau ada seorang yang tidak bersumpah? Ingat, menggauli istri itu sebuah kewajiban. Tujuan pernikahan salah satunya menjaga kehormatan diri. Makanya seorang wanita yang suaminya tidak bisa memuaskan dirinya, dia punya hak untuk gugat cerai. Karena ada sesuatu yang dia inginkan dari pernikahan itu yang dia tidak dapatkan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang sengaja meninggalkan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan? Jadi para ulama menyebutkan ya itu tidak disebut ila, karena dia nggak ada sumpah. Boleh jadi dia melakukan itu ya karena memang nggak mampu atau ada kondisi yang lain, tapi dia nggak bersumpah. Namun dia pun punya kewajiban untuk menggauli istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakannya, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah, perempuan-perempuan itu, istri-istri itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Memiliki hak yang setara dengan kewajiban. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki punya derajat 1 di atasnya wanita. Kita tahu dengan hadis seorang wanita yang menolak ketika diajak sama suaminya, kemudian suaminya marah, apa yang akan terjadi? La'anathul malaika hatta tusbih. Maka sang istri dilaknat malaikat sampai subuh. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau perempuan yang minta suami tidak memenuhi? Gimana sih seharusnya haknya seorang istri? Ya harus dikasih haknya dia. Pernah datang seorang yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memuji suaminya. Suamiku ini selalu sholat malam ya Amirul Mukminin, selalu puasa sunnah, sampai dia nggak pernah menyentuh ranjang dia. Kata Umar, Masya Allah, baik banget suamimu, kata dia. Ya Umar pikir perempuan ini sedang memuji suaminya. Ada suaminya di situ. Ketika pergi perempuan itu, kata salah satu sahabat Umar yang ada di situ mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia itu sedang mengadukan suaminya. Loh, kau paham dari mana? Dia itu mengadukan suaminya tidak pernah nyentuh dia. Oh, panggil lagi, panggil. Kata Umar bin Khattab, ya engkau yang memberi keputusan. Gimana keputusannya? Maka akhirnya, Anda nggak tahu dia sahabat apa seorang tabiin, mungkin sahabat, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, Allah itu membolehkan laki-laki nikah sampai 4. Maka dikatakan kepada suaminya, silahkan engkau 3 malam sholat malam terus. Kalau mau puasa sunnah fadl, tapi 1 malam untuk istri. Jadi dianggap yang 3 malam itu istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat. Jadi dia ada kan orang yang pekerjaannya disebut second wife ya, karena sibuknya dia sama pekerjaannya. Ini ibadahnya dia second wife. Oke, kedua, ketiga, keempat. Habis itu balik lagi ke istri. Bicara kenapa kok Allah Azza wa Jalla melarang ila itu, melarang suami bersumpah lebih 4 bulan tidak menggauli istri. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, kalau kita membaca di surat Al-Baqarah, ayat tentang ila ini ada di surat Al-Baqarah ayat 220
6 ya. 227 Allah mengatakan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Buat orang-orang yang bersumpah tidak menggauli istrinya, tidak menyentuh istrinya, maka dia punya kesempatan menunggu 4 bulan saja. 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kemudian dia kembali, yakni kembali dia menggauli istrinya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya yang dia lakukan dosa sebenarnya. Tapi Allah Maha Pengampun, Pengasih. Suaminya taubat, dia kembali kepada istrinya. Tapi dia punya kewajiban tadi untuk membayar sumpahnya. Dia kan bersumpah tidak mau menggauli istri. Saya tidak mau menggauli istri saya 6 bulan. Maka dia punya waktu cuma 4 bulan. Dan seharusnya nggak usah nunggu 4 bulan gitu. Dia bayar kafarat untuk sumpah dia. Jadi waktu 4 bulan ini, subhanallah ya, Allah itu memerintahkan kepada para laki-laki untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan yang ma'ruf ya, perempuan itu ya bisa bersabar 4 bulan itu. Jadi kalau engkau mau mendidik istrimu ya jangan lewat 4 bulan. Pernah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ini pada suatu malam dia keluar, dan biasa Umar ini suka ronda ya. Kalau nggak salah ana dapat berita di grup para ustadz, Menteri Dalam Negeri mewajibkan siskambling sekarang. Iya, mewajibkan siskambling. Umar tuh biasa ronda di malam hari, belusuan. Dia datang ke rumah-rumah warganya untuk melihat kondisi warganya di malam hari, yang seharusnya malam hari itu jadi malam istirahat. Tapi kadang-kala ada orang yang nggak tidur ya karena sakit atau karena lapar. Subhanallah. Suatu hari ini athar diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Abdullah ibn Dinar. Umar keluar di malam hari, kemudian Umar mendengar seorang wanita bersenandung. Jadi kadangkala orang itu menghibur dirinya dengan membaca syair-syair jamaah. Kalau bahasa Maduranya apa? Hah? Ngecung. Iya, ngecung kan? Ngecung jamaah. Ngecung itu bersenandung, nggak pakai alat musik ya, enggak. Dia ngecung aja, dia bersenandung. Ini perempuan mengatakan dalam senandungnya, dia mengatakan, tatawala hadzal lailu waswadda janibu wa araqani an la khalila ula'ibu fa wallahi laulallahu anni uraqibu la hurrika min hadzas sariri jawanibu. Kata dia, betapa panjangnya malam ini katanya. Dan ya aku nggak punya teman, aku nggak bisa tidur. Kata dia, aku bergadang kayak gini nggak ada teman yang aku bisa bermain dengannya, ulaibu. Lalu dia bersumpah, fa wallahi, demi Allah kata dia, kalau bukan karena aku merasa diawasi Allah Azza wa Jalla, pasti ranjang ini akan goyang ujung-ujungnya. Umar bin Khattab mendengar salah satu rakyatnya mengeluh. Dia keesokan harinya berangkat menjumpai Hafsah, putrinya. Dia tidak menjumpai istrinya, tapi dia menjumpai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia bertanya, kam akthar ma tasbirul mar'atu an zawjiha. Berapa lama sih istri itu sabar ditinggal suaminya? Faqalat 6 ashhur atau 4 ashhur. Ya 6 bulan atau 4 bulan. Antara itu. Apa kata Umar? La ahbisu ahadan minal juyush aksar min dhalik. Umar cari tahu suaminya perempuan ini di mana. Oh, ternyata lagi ikut perang. Maka Umar berjanji tidak akan menahan prajurit itu lebih dari 4 atau 6 bulan. Ganti, pulang. Kadangkala prajurit ini boleh jadi dia kawin di kota lain. Lupa di kampungnya punya istri. Seperti teman-teman yang merantau ya. Kadangkala merantau, istrinya ditinggal sama dia, yang penting dia kirim fulus sama istrinya. Ternyata dia kawin lagi dia di sana. Memang halal, tapi jangan lupa istrimu juga punya hak. Yang terkadang hak ini tidak diberikan, jemaah. Jadi berapa bulan, jemaah? Taib, kalau istri menyetujui, Ustaz, enggak apa-apa. Suaminya mengatakan, dek, aku ini merantau di Malaysia, aku bisa pulang setahun sekali. Kata istrinya, enggak apa-apa lah bang, mau gimana lagi, orang kita butuh. Gitu. Berarti kalau ada kesepakatan enggak apa-apa. Atau ada mahasiswa yang kuliah di Madinah, istrinya kuliah di STDI. Nah, dia ngomong sama istrinya, ana bisa pulang ya liburan sing panjang. Kata istrinya, oke, nggak apa-apa bang, kirimkan tiket berangkat umroh aku. Iya, artinya kan setahun dibagi 2 jadi 6 bulanan gitu mamanya kan. Artinya sang istri jumpain suaminya seperti itu. Taib ahibati fillah, para ulama membahas tentang persyaratan ila ya, dan hukum yang berkaitan dengan ila ini. Adapun yang disyaratkan itu ya suaminya mampu menggauli istrinya. Kalau suaminya bersumpah, wallah aku tidak akan menggaulimu, padahal suami memang impoten, ya nggak ada gunanya dia sumpah gitu, maka nggak berlaku sumpahnya. Dari orang yang bersumpah tapi dia memang kondisinya ajiz. Dulu jamaah ada orang yang dipotong kemaluan, khususnya dalam kondisi perang ya. Kadangkala mereka melakukan hal itu. Jadi kalau suaminya memang nggak punya alat itu, maka ketika dia marah sama istrinya, aku tidak akan menggaulimu, kata istrinya, emangnya gimana maksudnya gitu. Iya, betul, ini dibahas oleh para ulama jemaah. Dibahas, disebutkan yushtaratu fil ila ayyakuna az-zawju qadiran 'alal wat'i. Disyaratkan ila itu dari suami yang mampu menggauli. Ammal ajiz 'anil wat'i, adapun orang yang tidak bisa ya, maka yang seperti ini boleh jadi karena penyakit ya, atau karena hal yang memang dari lahir umpamanya. Para ulama membahas kalau dia sakit dan masih ada kemungkinan sembuh, artinya dia ya pekan ini umpamanya, kadang-kala terjadi jemaah, ada suami yang sedang sakit ya, kemudian istrinya mungkin gudo. Padahal suaminya sebenarnya mampu, tapi dalam kondisi sakit itu diledek sama istrinya, mas, wis tidak mampu lagi kok sampean nih mas. Sakit hati sang suami, mengatakan wallah aku nggak akan menggaulimu. Sah nggak ya? Jemaah, karena dia diledek, akhirnya dia bersumpah aku tidak akan menggaulimu. Ibnu Qudamah menyebutkan
Kalau karena penyakit yang diharapkan sembuh, maka sah ilahnya. Boleh jadi setelah sepekan dia normal lagi. Tapi buat orang yang nggak diharapkan ya, karena kemaluannya memang nggak ada ya, atau karena dia lumpuh memang sudah nggak bisa diharapkan kesembuhannya, maka nggak sah ilahnya dari dia itu. Ini yang disebutkan. Kemudian bicara sumpahnya, maka sumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak disyaratkan ilah ini harus bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla atau sifatnya. Boleh jadi ada orang yang berkata, in wati'tuki fa'alayya sum. Kalau aku menggaulimu, aku wajib puasa. Aku harus sholat, aku harus berangkat haji. Maka ilahnya jatuh. Maka jangan main-main dengan masalah ilah ini. Ingat, ilah itu diharamkan ya. Kemudian tadi disebutkan ilah itu adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan tidak disebut ilah, tapi tetap dia sumpah loh. Makanya dia mengatakan, aku tidak akan menggaulimu 2 bulan. Tahu-tahu dia gauli setelah 1 bulan. Apa yang harus dia lakukan? Bayar kafarat. Taib, ini ada hadiah di sini. Apa kafaratnya? Nah, apa kafaratnya? Nah, memerdekakan budak. Budak yang mana dimerdekakan nih? Nah, yaitu apa aja gitu. Kafaratnya itu apa? Fakafaratuhu, siapa yang tahu kafaratnya? Nah, it'amu berapa? Kita harus jelas ini hukumnya ini, yang lengkap jawabnya. Nah, yang sana sudah banyak, sebelah sini. Iya, berapa ngasih makan orang miskin? Oke? Baik. Cuma itu aja. Baik. Terus? Oh, tuh lupa lagi jemaah. Nah, yang lengkap. Apa ayatnya? Fakafaratuhu au tahriru raqabah. Baik. Kalau nggak mampu? Loh, ayo. Ini yang mendekati ya, nggak apa-apa, mendekati, kasih hadiahnya. Iya, jadi 3 tadi. Ya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak tadi yang disebutkan, yang nggak mampu puasa 3 hari, gitu kan? Jelas ya, Mas? Jadi jangan puasa 3 hari langsung, enggak. Mahasiswa kan, daripada keluar fulus, asan puasa. Nah, itu bagi yang tidak mampu, baru dia puasa. Kalau dia punya uang ya dia tadi memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau itqu raqabah, membebaskan budak. Yang nggak mampu baru puasa 3 hari. Taib. Kemudian disebutkan bahwasanya ilah ini tidak disyaratkan muslim. Artinya kalau ada seorang zimmi, seorang dhimmi ini non muslim, orang kafir yang hidup di negeri Islam ya, kemudian dia bersumpah kepada istrinya untuk tidak menggaulinya, jatuh. Tidak disyaratkan. Islam mereka mensyaratkan ya harus baligh, kemudian berakal. Terus apa konsekuensi dari hukum ilah ini? Ana akan bacakan di sini al-ahkam al-mutarattiba 'alal ilah. Gimana kalau orang sudah melakukan ilah? Oke, dia melakukan hal yang haram. Apa konsekuensi dari
perbuatan dia. Apa judul kajian kita hari ini? Ketika sumpah menodai cinta. Ya, kadangkala memang dengan berjalannya waktu, cinta itu terkikis. Ada orang yang awal menikah karena cinta. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan dari bapak-bapak waktu itu. Ingat tentu? Yang seorang ayah datang ke kos-kosan putrinya. Ya, tahu-tahu mendapati putrinya ada lelaki di sana, dikawinkan sama bapaknya. Dan memang kalau bicara obat cinta itu yang paling manjur adalah menikah. Lam yura lil mutahabaini mithlan nikah. Jadi kalau orang benar-benar cinta lalu dikawinkan, bahagia dia jam. Tapi kalau orang pacaran tapi cintanya hanya main-main, kemudian dikatakan sama orang tuanya, saya nikahkan kamu. Oh jangan bapak, ini berarti bohong cintanya jamaah. Kan ada memang seperti itu. Jadi ketika dia mau dinikahkan dia malah tidak mau. Enggak, jangan, saya masih mau kuliah ini itu. Padahal obatnya cinta itu adalah menikah. Berarti ketika dia menolak untuk menikah, nggak siap ini dan itu, bohong cintanya. Jadi buat para wanita kalau tahu pacarnya, ini bukan melegalkan pacaran ya, tapi tadi sang ayah kan melihat anaknya ini nggak benar kalau seperti ini. Maka sang ayah mengatakan, engkau aku nikahkan sama putriku. Kata laki-laki ini, saya terima pak. Ya itu awal. Dengan berjalannya waktu, setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 50 tahun ya. Wis podo-podo tuwek, kadangkala cinta itu mulai terkikis. Bahkan boleh jadi udah nggak ada cinta. Yang ada suami istri ini nunggu apa? Nunggu siapa yang mati duluan. Kadang-kadang seperti itu. Maka disitulah terjadi kemudian ya sumpah nggak mau menggauli ini dan itu ya. Kadang-kadang cinta memang sudah hilang. Tapi ada orang yang sebenarnya cinta itu masih ada. Tapi sebagian lupa untuk merawat cintanya. Ana kasih tahu antum ya, resep merawat cinta. Nah, antum catat. Resep merawat cinta itu meninggalkan dosa. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tahabbathna, thumma furriqa bainahuma illa bidzambi ahdathahu ahaduhum." Tidaklah 2 orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi merawat cinta itu dengan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga raga kita dari perbuatan dosa. Dan antum akan rasakan ketika antum menjaga hubungan antum sama Allah, Allah akan jaga keluarga antum. Makanya bagaimana dikatakan sebagian salafus saleh, kalau dia habis berbuat dosa, dia pulang ke rumahnya, dia melihat ada yang berubah di istrinya gitu loh. Istriku kok berubah ya. Sampai kendaraannya berubah. Kalau mungkin dia biasa naik kuda, tahu-tahu kudanya keseleo. Betul jemaah. Musibah-musibah itu boleh jadi karena dosa. Sampai ada yang mengatakan, aku bisa melihat sikap tikusku di rumah berubah. Bayangin jemaah. Tikus yang mungkin biasanya cuma makan makanan ya, tahu-tahu bajunya dimakan. Boleh jadi disebabkan karena dosa. Jadi merawat cinta itu yang pertama dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi tadi
obat atau resep tips untuk merawat cinta itu dengan meninggalkan dosa ya. Yang kedua adalah dengan senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga menjaga hati, melihat kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan. Kalau menjaga lisan itu tadi tidak memaki, tidak mencela. Karena ucapan yang buruk itu menumbuhkan kebencian, mematikan benih-benih cinta. Allah Azza wa Jalla berkata tentang Nabi Muhammad SAW, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Dikatakan penyihir, dikatakan orang gila, dukun, macam-macam, sakit jemaah. Maka tolong yang ingin merawat cinta di rumahnya, hindarin dosa, jaga lisannya dan jaga hatinya. Berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan ilah ini, konsekuensi dari ilah, setelah 4 bulan berlalu, apakah langsung jatuh cerai? Enggak jatuh cerai. Tapi orang yang melakukan ilah ini dipanggil. Biasanya ya sang istri akan melaporkan ya bagaimana kelangsungan rumah tanggaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi yang di surat Al-Baqarah ya, ayat 226, 227. Allah mengatakan wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi orang ini dikasih pilihan, engkau mau melanjutkan rumah tanggamu dengan cara apa? Ya sudah, gauli istrimu. Atau engkau mau menceraikan istrimu. Jadi pilihannya 2. Dia menggauli istrinya setelah 4 bulan atau dia menceraikan istrinya. Nggak ada pilihan lain. Dan Allah mengatakan wa in azamut talaq, kalau mereka bertekad untuk menceraikan, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui isi hati orang ini. Apa sebenarnya tujuan dia ketika melakukan ilah kepada istri? Kadang-kala hanya ingin membahayakan istri. Dia melakukan ilah 4 bulan, nanti setelah 4 bulan aku ceraikan engkau. Tapi ada orang yang sebenarnya hanya ingin memberikan pelajaran, tapi dia salah. Maka baliklah kepada istrinya. Allah katakan di ayat 226 ini, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia kembali kepada istrinya, dia gauli lagi istrinya, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dan tolak yang terjadi dengan ilah ini, ketika dia sudah 4 bulan nggak mau, maka dia punya pilihan tadi, balik atau dia ceraikan, maka tolaknya tolak raj'i. Kalau memang masih belum selesai jumlah tolak yang dia miliki. Tapi kalau ternyata dia sudah 2 kali menceraikan istrinya, maka tolak ini akan jadi tolak yang ketiga nanti. Bagaimana cara kembali? Cara kembali itu kepada istrinya dengan 2 hal. Yang satu dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Ya menggauli istri. Boleh jadi dengan ucapan. Karena ternyata pas 4 bulan itu istrinya datang bulan. Nggak mungkin dia gauli. Maka dia mengatakan kepada istrinya, aku sudah mencabut sumpahku. Tapi dia nanti punya kewajiban untuk membayar kafarat tadi yang sudah dibicarakan. Kafaratnya apa? Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian mereka, atau membebaskan budak. Itu pilihan. Yang nggak mampu baru puasa 3 hari. Barakallahu fiik, ini ada pertanyaan jemaah. Semoga Allah melindungi antum sekeluarga. Amin. Afwan, izin bertanya. Ada teman ana
yang tidak jima dengan istrinya karena dia merasa tidak mampu menafkahi secara lahir. Mungkin teman merasa tidak enak pada sang istri. Apakah yang dilakukan teman itu dapat dibenarkan? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya, bagi seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ketahuilah bahwa istrimu itu punya beberapa pilihan. Udah beberapa kali mungkin kita sampaikan. Pilihan yang pertama, sang istri tetap melayani suaminya. Jadi tadi kan ini suami, dia mau gauli istrinya malu gitu loh, nggak pede. Lah nggak ngasih nafkah, listrik aku sing bayar. Tahu-tahu dekatin istrinya ya. Tadi sang istri boleh tetap melayani. Dan diniatkan pelayanan dan mungkin sang istri yang beli makan, listrik itu diniatkan sodakoh buat suaminya. Nggak apa-apa. Tapi memang jamaah ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu kepemimpinannya biasanya pincang. Ya nggak selalu ya, ada istri yang tetap memuliakan suaminya. Karena pilihannya tadi, sang istri melayani suaminya dan dianggap nafkahnya ya sodakoh sudah. Yang kedua, sang istri tidak melayani suaminya. Boleh. Itu jadi haknya istri. Atau sang istri melayani suaminya, tapi urusan nafkah dihitung utang. Yarhamukallah. Jadi dihitung utang boleh. Dia mengatakan, mas, oke, tak hitung utang ya. Jadi pelayanannya kepada suami dihitung utang. Karena memang itu kewajiban. Kewajiban. Gak main-main kewajiban memberikan nafkah ini ya. Sedangkan kita melihat sekarang banyak suami-suami yang mungkin kurang bertanggung jawab. Karena merasa istrinya punya pemasukan, istrinya anaknya orang kaya ya. Insya Allah gak kasih nafkah, gak apa-apa lah. Padahal kewajiban. Kecuali kalau istrinya mengikhlaskan. Maka nggak ada masalah tadi. Boleh jadi istrimu tahu engkau nggak bisa ngasih nafkah, tapi paling nggak mungkin istrimu membutuhkan nafkah batin itu, dan berikan nasihat kepada teman yang bertanya itu. Coba dia komunikasi sama istrinya. Aku ini masih nggak mampu ya. Gimana rumah tangga kita? Aku masih bisa hidup sama engkau, mau menggauli, mau tanya sama istri, nggak ada masalah. Izin bertanya Ustaz, mengenai pernikahan yang sekarang sedang ramai, lavender marriage, gitu. Apa ini? Yaitu seorang lelaki yang memiliki seksual menyimpang memilih untuk menikah dengan perempuan, entah niatnya untuk menyembuhkan seksualnya atau malah hanya ingin berkamuflase, bersembunyi untuk tetap melancarkan seksual yang menyimpang. Qadarullah hal ini terjadi di kerabat ana Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, dan bagaimana tanggapan Ustaz terhadap seorang yang menyimpang seksualnya kemudian menikah demi kesembuhan, apakah boleh? Ya, kalau bicara boleh aja. Tapi dia harus punya usaha untuk mengobatin penyakit tersebut. Dan alhamdulillah jamaah, kalau nggak salah Facebook ya, Facebook sudah menyatakan bahwa itu penyakit. Facebook ya, iya, sudah diumumkan. Yang dulu kalau anak ceramah berkaitan dengan itu diblok sama mereka. Sekarang sudah enggak. Tinggal YouTube beda pemilik kan? Iya, YouTube masih dianggap normal jemaah. Jadi itulah zaman yang menakutkan ya. Yang kata Nabi SAW, di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran jemaah, yang butuh orang itu berjuang. Yusaddaqu fihal kadhib
wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Masa itu pengkhianat jadi pahlawan. Pahlawan dianggap pengkhianat. Pendusta dianggap orang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya kompetensi untuk berbicara tentang urusan umat, ngobrol, bikin podcast sana, podcast sini, dan itu terjadi. Maka tadi, kalau YouTube menganggap hal itu bukan penyimpangan, padahal itu penyakit yang nyata. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sama Hawa, bukan Adam sama Bambang. Iya, artinya kan jelas gitu loh. Yang Allah ciptakan az-zakar wal untha. Tapi kembali kepada pertanyaan ini sekarang. Kalau memang orang itu ingin sembuh dengan dia menikah, dia ingin ngobatin dirinya dan dia berusaha, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya kamuflase tadi nggak boleh. Dosa dia. Dia hanya menutupi dosa untuk berbuat dosa lebih bebas lagi. Dia capek dengan pertanyaan kapan nikah? Kapan nikah? Akhirnya dia nikah. Ya, anak ingat dengan seorang perempuan yang telepon. Ada 2 kejadian. Perempuan ini telepon, Ustaz, ana mau konsultasi, Ustaz. Iya, ana mau. Ana punya suami 7 tahun tidak pernah menyentuh ana, Ustaz. Sejak menikah sampai sekarang. Jadi perempuan ini masih gadis. Ana lihat ternyata suami ana ini punya penyimpangan seksual. Jadi di HP-nya itu dilihat ternyata isinya laki-laki saja. Akhirnya ana kasih nasihat ya. Akhirnya ana kasih tahu, coba ke psikiater, seperti itu. Kata perempuan ini, ana psikiater. Habis sudah jemaah. Jadi kadang-kala memang ngobatin suami sendiri itu susah. Makanya ada orang-orang yang didik istrinya nggak bisa, padahal ustadz dia. Ustadz nih didik istrinya nggak bisa, karena istrinya nggak percaya sama suaminya. Engkau kayaknya bohong bang ngasih nasihat. Jadi butuh ustadz lain, mah. Kadang seperti itu. Juga ada suami yang kalau kasih nasihat istrinya nggak mau, padahal istrinya ustadzah. Istrinya ngomong, bang, aku ini kuliah di STDI bang. Enggak. Engkau kayaknya mau ngadalin aku. Kadang-kadang seperti itu jemaah. Maka tadi psikiater ini kadang nggak bisa ngobatin suaminya, butuh orang lain kadang-kadang. Soalnya ya tadi namanya hubungan suami istri ini kan hubungan yang sudah menyatu jemaah. Beda antara ustadz sama murid. Kayak orang konsultasi sama ustadz, dia kan akan menghargai ustadznya gitu loh. Tapi kalau istri ngasih nasihat suaminya, kata suaminya, kok siapa gitu loh, agak berat. Maka kita harus pinter-pinter cara ngobatin orang yang sakit. Tadi kalau kerabatmu ini memang niatnya untuk ngobatin diri, ya ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Salah satunya memutus hubungan dengan semua kawan-kawan laki-laki dia. Dia harus bikin KTP baru, istilahnya jemaah ya. Dia harus menghilang dari dunia itu jemaah. Karena ada perempuan lagi yang cerita, dia cerita, ana ini ke Jember sama suami ana, Ustaz. Suami ana langsung banyak kawannya, Ustaz, di Jember ini, Ustaz. Ternyata ana cari tahu, oh dia punya kelompok gay di Facebook, dia cerita. Maka tadi apabila dia memang ingin berobat, dia harus pakai identitas baru. Ya nggak harus ganti KTP jemaah ya. Tapi maksudnya dia, ya sudah dia jadi orang yang lain gitu loh. Sambil terus berusaha untuk diobati. Apakah harus ngomong sama istrinya? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya parah yang memungkinkan dia butuh bantuan istrinya untuk berobat, sampaikan. Karena tujuannya ingin berobat. Aku benar-benar ingin menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau tujuannya kamuflase, dia nggak akan ngomong sama istrinya. Barakallahu fikum.
Afwan Ustaz, hendak bertanya satu hal yang sedari dulu masih menjadi pertanyaan besar dan belum terjawab sebelumnya. Ceritanya, kedua orang tua ana sempat bertengkar. Awalnya hanya karena salah faham. Akan tetapi, api yang sudah menyala justru semakin besar. Intinya di sini, ayah sempat berkata, kalau memang lelah berumah tangga, lebih baik pisah saja. Lanjut di belakang. Masya Allah. Ana masih positive thinking saja, mungkin itu karena emosi. Pertanyaannya, apakah ucapan ayah dianggap sah? Karena ana ada dengar pendapat bahwa berkata saja walau pura-pura tetap dianggap sah. Yang kedua, bagaimana cara memperkuat hubungan kembali? Karena alhamdulillah orang tua ana sudah baikan dan berusaha untuk bisa saling mengerti. Jamaah, tolak itu ada dua. Ada tolak sharih ya. Ucapan tolak itu ada yang jelas gamblang maknanya tolak, nggak ada makna lain. Ada maknanya yang bermacam-macam. Aku ceraikan kamu, aku firaq kamu, itu termasuk tolak sharih. Tapi kalau ucapannya sudah keluar dari rumah ini, mengusir istrinya, menyuruh dia keluar, engkau sudah pulang, engkau kumpul sama keluargamu, kau nggak usah kesini lagi. Ini ucapan bisa berarti tolak, bisa berarti nggak tolak. Maka yang kedua ini membutuhkan niat. Yang pertama, seperti yang dalam pertanyaan, mau gurau, mau sungguh-sungguh, jatuh. Kalau kalimat yang digunakan kalimat yang jelas maknanya tolak. Kalimat yang kedua membutuhkan niat. Adapun ucapan orang tuanya ini tidak ada ucapan cerai sebenarnya. Tapi hanya penawaran. Ucapannya kalau memang lelah berumah tangga lebih baik pisah saja. Ini kan masih melakukan penawaran. Ternyata mereka nggak lelah kan, baikan lagi betulnya. Jadi nggak terjadi cerai, karena buktinya mereka baikan lagi, jadi nggak ada masalah insya Allah. Tadi jamaah, berumah tangga itu capek. Maka buat yang berpikir mau menikah sambil kuliah, anak kasih tahu, antum akan capek dan harus siap dengan kelelahan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kelelahan. Dari sejak kita di perut ibunda kita, lelah sudah jam. Tapi nggak merasa antum. Ketika keluar dari perut ibunda kita ya, ada yang kelilit sama tali pusarnya, iya. Ada yang keluar susah nafasnya. Ada yang harus diinkubator jamaah. Ini sejak kecil sudah seperti itu. Orang tuanya juga capek. Sang ibu lelah, capek, hamil. Kemudian nih anak tumbuh besar ya, capek, lelah. Belajar naik sepeda, delosor, giginya patah. Sekolah, antum bayangin ya, ketika anak itu dibawa ke sekolah ya, diantarkan ke TK, dia ngelihat kepada ibunya, ya Allah bu, anak mau ditinggal ibu, nangis dia jamaah. Dia melihat guru-gurunya kayak orang-orang jahat semua ini. Itu capek. Nanti ganti guru, baru cocok sama teman-temannya di TK, naik SD, teman-temannya baru lagi. Lelah jamaah. Kemudian tahu-tahu kuliah. Ini kuliah di STD, capek enggak? Capek jamaah. Apalagi dapat guru-guru yang killer ya. Dosen-dosen yang killer tambah capek lagi. Malam ujian capek. Kulluhu ta'ab. Antum bujangan capek, nikah lebih capek lagi. Kepingin punya anak, oh lebih capek antum. Antum pikir orang-orang yang punya anak itu nggak capek? Lelah jamaah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka tadi kalau antum merasa lelah dalam kehidupan ini, ketahuilah semua orang merasakan lelah. Bukan cuma antum. Namun kadangkala kita memandang orang-orang yang kayaknya seneng. Ya Allah, seneng tok, oh iya, seneng terus orang ini gitu. Oh nggak tahu antum.
Kalau dia di rumahnya, ketika berpisah sama istrinya, oh ketawa-ketawa, ya senang dia sampai ke tempat kerja, melihat bosnya, lihat ininya, capek. Tapi ada orang yang pandai menyimpan kelelahannya dengan senyum di bibir. Nah, kayak anak senyum, kayak Ustadz kayaknya udah capek, senang terus gitu ya. Kudu tab jemaah. Kapan kita istirahat? Fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Itu pesan Nabi, pesan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Awal engkau meletakkan kakimu di surga, itu istirahat. Di padang mahsyar nggak ada istirahat. Maka disebut ahwal, hal yang menakutkan jemaah. Para nabi doanya ketika melewatin sirat, Allahumma sallim sallim. Bagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau kenal nggak sama keluargamu nanti di padang mahsyar itu? Hari kiamat. Kata Nabi SAW, amma fi thalatha mawatin fala. Di 3 tempat nggak ada, nggak akan kenal lagi. Sebutkan 3 tempat itu. Masih ada hadiahnya. Nah, 3 tempat yang antum nggak akan kenal sama bapak antum. 3 tempat yang antum nggak akan tahu sama istri antum, sama anak antum. Nah, 3 tempat. Supaya antum tahu hidup ini capek, mati pun istirahat. Tanyai mungkar nakir antum di kuburan sana. Ya, walaupun istirahat dari dunia, tapi kita akan berada dalam kehidupan selanjutnya. 3 tempat di padang mahsyar yang orang itu akan lupa sama orang lain, nggak akan ingat lah. Dia akan hanya ingat sama dirinya. Nah, fadhal. Yang pertama saat sangkakala, mati semuanya hancur ya. Enggak, ini sudah dihidupkan kembali. Sudah dihidupkan kembali di padang mahsyar. Pada saat hisab. Kemudian di sirat. Oke, satu lagi. Itu padang mahsyar, semua itu di padang mahsyar. Semua itu kejadian di padang mahsyar. Hisab, sirat. Ada satu yang hisab. Temannya hisab apa? Nah, ya kasih hadiahnya sudah. Dibantu sama yang lainnya ya. Mizan. Jadi yang pertama ketika pembagian buku, antum nggak akan kenal siapa-siapa. Antum hanya kepingin tahu ini kitab ini kanan atau kiri. Kemudian ketika mizan ditimbang, sampai antum lihat lebih berat kebaikan atau keburukan. Yang ketika melewati sirat. Ya. Taib, ini pertanyaan terakhir mungkin jemaah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Azza wa Jalla dan semua jamaah di sini. Amin. Ustadz, apakah boleh kita nggak srek sama seseorang? Antum udah kenal nggak dengan yang kanan kiri antum jemaah? Udah, yang pakai baju putih. Kenal antum sama yang pakai baju hitam? Kenalan dulu sekarang. Ayo jemaah, kenalan dulu baru kita lanjutkan soalnya. Semuanya loh, bukan cuma dia. Yang belum kenalan dengan kanan kirinya tolong kenalan. Nah, tanya namanya, dari mana dan apa profesinya. Baik, Anda baca pertanyaannya. Apakah boleh kita nggak srek sama seseorang? Maksudnya dosa atau tidak? Karena kita sudah capek dan malas bermuamalah dengan dia, karena tidak bisa dikasih tahu, dinasehati. Jazakallah khair. Ahibati fillah, kita itu perlu sabar memberikan nasihat. Ingat, ada seorang dari Bani Israel yang dia punya kawan pendosa. Selalu dikasih nasihat sama kawannya yang ahli ibadah. Karena dia capek, lalu dia bersumpah mengatakan, Allah nggak akan ngampuni engkau sudah. Allah murka sama orang ini. Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfir li fulan. Siapa yang berani-beraninya bersumpah mengatakan, aku tidak akan mengampuni dosa dia. Lalu dalam hadis itu dikatakan bahwasanya Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Aku ampuni fulan dan aku gugurkan semua amal soleh. Kita perlu sabar.
Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita tahu kita punya kawan, dia baik, dia senang. Cuma kadang-kala dia berbuat dosa. Ya antum doakan dia. Kalau antum mau menghindar dari dia umpamanya, boleh juga. Jadi di antara cara mengobatin pendosa itu, selain nasihat, ada yang namanya hajar, memboikot dia. Antum kalau tetap dengan dosamu udah, karena nggak mau ngomong sama antum gitu, itu nggak apa-apa. Tapi niatnya adalah menasehati juga gitu. Jadi menasehati itu nggak selalu dengan lisan, boleh jadi dengan hajar. Tujuannya juga mengobatin, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai antum merasa lebih baik dari dia ya. Bahkan mungkin berpendapat, ya Allah kayaknya orang ini penghuni neraka sudah set. Nah, jangan. Boleh jadi dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Ingat, standar orang baik itu ketika datang kematian. Dan kita nggak tahu kapan datang kematian itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.